Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Partoyo Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-8. Di sini saya akan memaparkan tugas modul 1.1A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Berikut ini kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Bapak Ibu guru yang hebat, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka ada beberapa poin yang dapat saya simpulkan, yaitu 1. Pendidikan berpihak kepada anak atau student centered. Menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Anak-anak harus mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Mereka dapat belajar secara mandiri dan bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Guru harus bisa memberikan ruang gerak kepada anak untuk mengembangkan ide-ide kreatif, inovatif dalam belajar. Di sini guru harus bisa mendampingi anak-anak dalam merdeka belajar. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki HD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Seorang petani menanam bini jagung, maka seorang petani tidak bisa berharap bini jagung tersebut bisa tumbuh menjadi sebuah padi, dan sebaliknya. Dan seorang petani itu kalau ingin benih jagung itu tumbuh dengan sempurna, maka benih jagung itu akan ditanam di tanah atau di lahan yang subur, dapat pengairan, dapat pencahayaan matahari, dapat perawatan yang dari petani, dan dapat pupuk yang kecukupan sehingga benih jagung itu bisa bertumbuh dengan secara maksimal. Dan sama dengan halnya dengan anak didik kita, jika kita perhatikan, kita rawat, kita kasih perhatian khusus, kita tuntun, maka anak-anak akan menjadi anak-anak yang bisa mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia seutuhnya. Yang ketiga, pendidikan harus disesuaikan sesuai kodrat alam dan zaman. Ki HD menjelaskan bahwa dasar pendidik anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama di mana zaman anak sekarang berada. Oleh sebab itu, seorang pendidik harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan zaman tempat anak-anak saat ini berada. Yang keempat, sistem pamong. Ing ngarsa tulodo ing madya mangunkarsa nyeturi handayani. Seorang pendidik di depan harus bisa memberikan contoh, di tengah harus bisa memberikan semangat atau motivasi, di belakang harus bisa memberi dorongan atau support terhadap anak-anak didiknya agar mereka menjadi anak-anak yang bisa selamat dan mendapat kebahagiaan sebagai manusia seutuhnya. Seorang pamong, maka dia harus bisa mengarahkan anak-anak didiknya agar tidak salah arah di dalam mengembangkan kodrat alam maupun kodrat zamannya. Dan yang tak kalah penting, yaitu seorang pamong harus bisa menanamkan budi pekerti terhadap anak didiknya, karena budi pekerti itu adalah sebagai fondasi awal untuk menjadikan anak itu bisa selamat atau bahagia sebagai manusia seutuhnya. Misalnya, anak-anak ditanamkan budaya tawaduk terhadap orang yang lebih tua, atau membiasakan anak-anak dengan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan bisa kita tanamkan budaya-budaya sosial kultur yang ada di lingkungan anak-anak yang saat ini sedang ditempati. Ada 3 pertanyaan yang muncul setelah melihat kesimpulan dan refleksi modul D1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Yang terjadi sebelum saya mempelajari modul
modul ini adalah pembelajaran berpusat pada guru atau teacher centered, sehingga anak-anaknya mendengarkan cerita atau penjelasan dari Bapak Ibu guru. Anak-anak tidak bisa mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Yang kedua, fokus pembelajaran adalah ketuntasan materi, KD, dan tercapainya target nilai pembelajaran atau KKM. Yang ketiga, kurang memahaminya karakteristik murid, selalu berharap semua harus terlihat sempurna, sehingga guru lebih cenderung menyampaikan materi daripada memahami karakteristik seorang murid. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Pembelajaran berpusat pada siswa atau student centered. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya memahami bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada siswa, sehingga kita harus menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau student centered. Di sini kita bisa menerapkan pembelajaran teman sejawat atau anak-anak bisa belajar secara mandiri, tetapi tetap kita sebagai pendidik harus tetap mendampingi dan menjadi guru pamong mereka. Yang kedua yaitu guru bukan satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru di sini berperan sebagai pamong, pendamping atau fasilitator bagi anak-anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidik harus bisa menebalkan gores-goresan positif yang dimiliki anak-anak dengan menanamkan karakter atau budi pekerti yang luhur. Barometer keberhasilan pendidik dalam mendidik anak semata-mata tidak hanya anak tersebut mendapat nilai pengetahuan atau keterampilan yang sempurna, namun keberhasilan itu bisa kita lihat dari sampai di mana perubahan tingkah laku anak menjadi baik dan berbudi pekerti yang luhur yang bisa bermanfaat bagi dirinya maupun bagi masyarakat. Jika anak memiliki attitude yang baik, maka ilmu pengetahuan atau keterampilan akan mengikutinya. Yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran GAD, yaitu yang pertama, memberikan kebebasan bagi anak dalam belajar agar dapat mengembangkan ide kreatif dan inovatif mereka. Yang kedua, mengembangkan pendidikan yang berkarakter. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik bagi anak sesuai kodrat alam dan zamannya. Berikut ini contoh gambar yang sudah saya lakukan, yaitu menerapkan pembelajaran dengan student centered, yaitu pembelajaran dengan teman sejawat, dan juga kami sudah menerapkan penanaman budi pekerti yang luhur, yaitu budaya tentang 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Demikian Bapak Ibu guru yang hebat, atas pemaparan kesimpulan dan refleksi hasil pembelajaran kami modul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.